akan makin kaya kalau gue berani atau takut? Ya jelas berani dong Non, gak perlu takut. Karena Non kan punya backingan, yaitu saya. Iya sih, karena kan takut itu dibikin buat orang cupu dan culun. Kalau gitu aku bakal pilih berani. Selalu berani ya Non, biar saldonya tuh semakin bertambah. Jangan-jangan Bapak ada maksud tersembunyi ya? Oh, saya tahu Bapak pasti pengen naik gaji kan? Hehe, siapa sih yang gak mau naik gaji Non? Gaji saya kan cuma 5 juta, gak cukup buat foya-foya. Gak bisa. Kalau gitu mulai sekarang Bapak saya pecat. Apa? Kenapa? Kaget kan saya berani mutusin ini semua? Karena hal ini saldo saya jadi bertambah jadi 10 juta. Woi, mana setoran hari ini? Kita berdua udah lapar. Hari ini gue nggak bawa uang sama sekali. Apa lo bilang? Del, kayaknya udah saatnya deh kita kasih hukuman ke nih anak. Siap, laksanakan Ti. Kalian mau ngapain nih megang tangan gue? Berhenti! Gue nggak mau kalian seenaknya gini sama gue. Gue bakal laporin kalian ke Bu Guru. Anjay, udah berani ya sekarang? Jangan ngancam-ngancam gitu deh, nggak seru tahu. Atau gue telepon bapak gue deh, soalnya kan bapak gue polisi. Jangan, kabur. Tiara, jangan tinggalin gue. Agak bangga juga sih gue udah berani sama mereka berdua. Ayo gue traktir lo. Kebetulan saldo gue ada 110 juta. Lo dapat dari mana? Lo nyolong? Dari sistem lah. Semua ini gue dapetin karena gue berani. Oh alah, kalau gitu mah gue tahu sistemnya. Semakin banyak uang yang lo dapet, artinya semakin benar berani yang lo lakuin. Oh alah, jadi konsepnya gitu. Pantas aja dari tadi nominal yang dikasih itu beda-beda sama sistem. Terus kalau uang yang dikasih sistem itu nggak masuk akal banyaknya, itu artinya ada maksud tersembunyi. Oh jadi gitu. Gue harus cari cara kan biar dapet yang kayak gitu supaya gue makin kaya. Udah ya, gue pergi dulu. Tunggu, emang gak jadi traktir gue? Ntar ya, tunggu gue banyak uang dulu. Awas aja kalau PHP. Tasya, lo ngapain berdiri di depan gudang kayak gini? Ini kan daerah terlarang. Lo pernah mikir gak sih kenapa ini disebut sebagai daerah terlarang? Ya itu artinya di daerah ini ada yang mengancam nyawa kita atau membahayakan. Udah deh, yuk pergi. Kalau menurut gue sih ada yang disembunyikan di sini. Lo tahu sendiri kan kalau belakangan ini banyak orang yang hilang. Yang hilang kan ratusan orang. Masa mereka semua muat disembunyiin di gudang kecil kayak gini kan gak mungkin. Jadi lo takut? Katanya lo terkenal pemberani. Tapi kalau masalah kayak gini sih gue rasa gak perlu diterobos ya. Udah yuk kita pergi, jangan cari masalah. Gue bisa pergi sendiri. Kenapa sih tuh anak dingin banget? Selamat pagi, Cikgu. Kok ini sisa kita berdua doang ya, Bu? Murid yang lain pada kemana? Mereka semua dinyatakan hilang. Untuk pembelajaran kali ini kita tiadakan dulu ya. Kalau gitu kita harus cari mereka, Bu. Nggak mungkin kan kita diam aja. Iya, kebetulan Feli bakal bertambah tuh uangnya kalau dia berani, Bu. Padahal gue cuma berniat doang buat cari mereka, tapi udah nambah loh saldonya jadi 200 juta. Effortless banget ya kamu buat dapetin uang. Kalau gitu kamu harus berani buat mencari mereka semua. Iya, Bu. Kalau gitu kita harus ke gudang buat investigasi lebih lanjut di sana. Itu kan daerah terlarang. Oke, Ibu setuju. Tapi cuma kita berdua aja ya. Keisha nggak usah ikut. Loh, kok? Ya udah, Bu. Ayo kita bergegas. Tunggu. Ini kenapa suasananya jadi beda banget ya, Bu? Tiba-tiba terasa dingin. Ayolah, Feli. Kamu yang buka pintunya. Kamu harus berani kan supaya bisa dapetin uang. Ini kuncinya. Kenapa harus gue dah? Mentang-mentang dia lebih tua. Jadi dia nyuruh-nyuruh gue seenaknya gitu. Kamu harus buka dalam hitungan 3, 2, 1. Bu, kenapa makin mundur gitu sih? Gue bakal makin kaya kalau gue berbuat baik atau berbuat buruk. Karena gue gak mau masuk neraka, jadi mending gue pilih berbuat baik aja kan, biar masuk surga. Nah, hari ini kamu bolos aja ya. Bilangin aja kamu sakit ke Bu Guru. Bohongin aja dia. Lah, aku gak mau, Ma, karena itu termasuk perbuatan yang buruk. Mulai sekarang aku cuma bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, jadi kamu tetap mau sekolah. Padahal Mama mau nyuruh kamu jualan, soalnya Mama kekurangan uang. Ya udah, kebetulan aku baru dapat uang nih. Kalau gitu, aku bakal kasih ke Mama semuanya. Lah, apa kamu nggak rugi, Nak? Enggak, Mah, karena mulai sekarang tiap aku berbuat baik, aku bakal dapat uang. Wah, kalau kayak gitu kita cepet dong kayaknya. Nanti bagi-bagi lagi ya ke Mama. Dikasih malah ngelunjak. Untung nyokap gue, kalau enggak udah gue selepet. Lo kenapa, Kay? Gue liatin dari tadi lo mondar-mandir mulu. Gue lupa ngerjain tugas dan sebentar lagi Bu Guru bakal periksa tugas kita kan? Kalau gitu lo boleh deh pinjam tugas gue. Maksudnya gue dibolehin nyontek. Ya ampun, lo ranking 1 terbaik yang pernah gue temui. Udah deh, gak usah banyak drama. Nih, silakan contek. Asik. Tapi Vel, lo gak ada maksud tersembunyi kan? Kayak nyuruh-nyuruh gue gitu. Enggak lah, gue gak bakal melibatkan lo. Tapi gue bakal dapat uang dari hasil ngasih lo contekan ini. Hah? Maksudnya apa tuh? Lo gak perlu tahu karena ini rahasia. Ternyata saldo yang bertambah tuh beda-beda.
semakin baik kayaknya semakin banyak deh saldo yang gue dapet. Cuk, tolong beli cincin ini karena nenek belum makan 10 hari, Cuk. Hah? Belum makan 10 hari tapi nenek masih hidup? Kamu doain nenek mati ya? Bukan gitu, Nek. Aku mikir secara logika aja sih. Soalnya kan nenek udah tua jadi nggak kuat nahan lapar-lapar. Udah deh, aku beli aja cincinnya. Berapa harganya? Karena kamu sudah berbaik hati mau beli cincin nenek, jadi nenek kasih gratis aja deh buat kamu. Hah? Gimana sih? Nenek akan datang setiap kamu mengelus cincin itu, Cuk. Tapi Nek, aduh tuh nenek kemana ya? Padahal kan gue belum selesai ngomong. Hah? Saldo gue jadi 1M. Kalau saldo gue 1M kayak gini berarti gue bebas dong mau belanja kemanapun. Apa lo bilang, Vel? Saldo lo 1M? Lo dapet dari mana saldo sebanyak itu? Oh, uang 1M itu dari orang tua gue. Itu tandanya lo orang kaya dan lo harus datang ke pesta orang kaya. Hah? Pesta orang kaya? Itu impian gue dari dulu loh. Ya udah, ini dia alamatnya. Sampai ketemu di sana ya. Tunggu, dress code-nya apa ya, Ti? Nggak ada dress code. Lo bebas mau pakai baju apa aja. Mau pakai baju pelayan juga boleh. Lo bercanda kan? Nggak mungkin gue datang ke pesta orang kaya pakai baju pelayan. Kamu mau kemana malam-malam kayak gini? Belum malam kok, Ma. Ini kan baru jam 7. Tapi ya, kamu itu biasanya setelah jam 5 sore udah nggak pernah lagi keluar-keluar rumah. Ini buat Mama curiga banget loh. Tenang aja, Ma. Aku mau pergi ke suatu tempat dan bakal membuat semua orang percaya kalau aku adalah orang kaya. Hah? Emangnya sekarang uang kamu ada berapa sampai-sampai kamu sebut kamu adalah orang kaya? Aku punya saldo 1M. Ya ampun, Nak. Mama peringatkan ya. Jadi orang kaya itu nggak enak. Jangan sampai kamu hilaf. Dari yang aku rasain sih enak banget ya, Ma. Soalnya kita dapat pelayanan khusus gitu. Ya udah, kamu boleh pergi asalkan pulangnya jangan malam-malam ya. Nah, gue udah sampai nih di pesta orang kaya. Emang keren banget sih dekornya. Kalau gitu gue langsung masuk aja deh. Kamu nggak boleh langsung masuk. Kamu tidak ada tanda-tanda orang kaya. Lah, Bapak nggak tahu kalau saya orang kaya baru di kota ini? Enggak, perlihatkan bukti bahwa kamu adalah orang kaya. Hah? Jadi Bapak ngeremehin saya bukan orang kaya gitu dari penampilan saya doang? Bukan seperti itu, tapi semua orang yang datang ke pesta ini memang wajib membuktikan bahwa mereka adalah orang kaya atau bukan. Aduh, gue harus buktiin dari mana ya? Soalnya saldo ini kan cuma gue yang bisa lihat. Tunggu. Coba saya lihat tangan kamu. Tangan saya? Nih, kenapa? Tangan saya bagus. Astaga, cincin ini kan bisa cek kantong atau cek tas. Kalau cek tas kan kemungkinannya tuh isinya cuma buku, jadi mending cek kantong. Ih, lama banget dah. Isi kantong kamu? Hah? Tiket konser? Iya, aku tuh mau nonton konser tapi nggak jelas kapan mulainya, kan kesel. Nungguin konser yang nggak jelas, enakan subais dulu pakai yogurt. Puas banget yogurtnya, nata ada kokonya banyak, nyegerin dan ngenyengin. Kamu ada nyembunyiin sesuatu ya di kantong kamu? Nggak ada, jangan fitnah deh. Kamu nggak akan bisa bohongin kakak karena kakak udah kenal kamu dari dulu. Udah deh, cepet sini. Feli, berhenti. Bisa-bisanya kamu ngerjain adik kamu mulu ya. Hah, kok jadi gue yang salah sih? Sekarang kamu harus ikut mama. Ada apa sih, Ma? Kalau kantong mama uang, jangan pernah kamu geledah kantongnya adek karena bahaya banget. Kalau mama tahu sesuatu tentang kantongnya adek ya kasih tahu aku lah, Ma. Mama nggak tahu tapi berita ini tuh udah kesebar dan mama itu tahu dari teman adek kamu sendiri. Emangnya ada berita apa? Kenapa aku ketinggalan? Perhatian yang bernama Hani tolong segera datang ke kantor guru di sekolah. Kayaknya aku harus ngupik pembicaraan mereka itu, Mah. Jangan, udahlah pokoknya sekarang kamu gak usah menggali-gali dan gak usah pakai kekuatan kamu lagi. Mama bakal kasih kamu uang jajan. Nih, ambil semuanya. Fel, gawat. Kenapa, Kay? Tenangin diri lo dulu deh. Adik lo nyembunyiin sesuatu yang berbahaya di kantongnya. Sebahaya apa sampai lo sepanik itu? Ini bisa bikin lo sama nyokap lo meninggoy. Hah? Iya, dia kecil aja bentuknya dan gue udah lihat. Aduh, mata gue pedas. Lo kenapa, Kay? Jangan-jangan karena lo cek kantong adik gue, makanya mata lo jadi pedas. Iya, sekarang mata gue pedih kayak lem dan gak bisa dibuka. Astaga, Kay, di kantong lo ada pelacak. Mungkin hidup gue udah gak lama lagi karena gue udah cek kantong adek lo. Ada-ada aja lo, Kay. Aduh, pusing. Lo, Kay, malah pingsan. Aduh, kabur aja deh gue daripada gue dikira pelaku kan. Ini jaket kamu sekarang juga kakak harus geledah kantongnya. Loh, kok cuma ada jepit? Ih, apa sih Kak? Ya kan memang cuma ada itu di kantong aku. Masa sih tapi jepit ini nggak kedeteksi sama kekuatan kakak? Anu, Kasih tahu kakak sekarang juga atau semuanya bakal kakak geledah. ya udah tapi jangan kasih tahu siapa-siapa kalau sebenarnya. Ade, kamu nggak perlu kasih tahu ke kamu kalau kamu nggak mau. Loh, Pak, ada urusan apa Bapak ikut campur kayak gitu? Mulai sekarang saya diutus Nyonya sebagai bodyguard dari Hani. Buset,
Jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu yang berbahaya dan semua orang bantu nutupin. Gak adil dong kalau kayak gitu. Kalau Non Feli ganggu Non Hani, saya nggak akan tinggal diam. Saya cek dulu ya kantongnya Bapak. Hah? 5 miliar? Ini pasti bayaran buat Bapak jadi bodyguardnya Hani kan? Hehe, iya, semuanya tersimpan rapi di kartu ATM saya. Bombastic side eye. Feli, mulai sekarang kamu berhenti jadi ketua kelas ya, digantikan sama adik kamu sendiri yaitu Hani. Loh, mana bisa gitu Bu? Saya kan udah kelas yang tinggi sedangkan dia masih di bawah saya. Dia lompat kelas, ini semua udah keputusan bersama. Ih, Ibu pasti punya alasan kan? Hah, kartu VIP? Ini artinya? Iya, dia bisa kasih saya kartu VIP kalau dia jadi ketua kelas. Pantas aja Ibu mau, ternyata Ibu lebih untung kalau dia jadi ketua kelas dibandingkan saya. Ya, sebenarnya saya ngelakuin ini bukan karena kartu VIP yang dikasih sama Hani, tapi karena sesuatu yang ada di kantongnya Hani. Aduh, gue jadi makin penasaran kan? Aku mandi dulu, nggak sabar deh buat perawatan. Di jaket bukan. Satu-satunya kantong cuman ada di celana lagi nih. Kalau gitu gue harus buka kan. 3, 2, 1. Ngapain tuh?